Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrianti dengan NPM 2340403041, lokal A3 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menjelajah dunia pustaka. Secara umum, menjelajah dunia pustaka melibatkan membaca dan memahami berbagai literatur ilmiah yang kemudian digunakan untuk mendukung penelitian atau karya tulis ilmiah. Proses ini tidak hanya memperkaya wawasan peneliti, tetapi juga membantu dalam berpikir kritis dan kreatif. Di zaman modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penting bagi orang yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk menguasai teknik mengulas buku dan karya lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan yang cepat menuntut pendidik dan akademisi memiliki keterampilan dalam mengulas buku dengan baik. Di sini saya memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu membangun konteks teks ulasan, yang kedua yaitu model teks ulasan, yang ketiga membuat teks ulasan, yang keempat yaitu tantangan dan strategi dalam membangun teks ulasan. Yang pertama yaitu membangun konteks teks ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Dalam menulis teks ulasan, buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi Anda juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Sebagai sebuah genre tulisan, teks ulasan memiliki 2 komponen utama, yaitu deskriptif dan evaluasi. Bagian deskriptif memberikan gambaran umum tentang isi dan struktur buku, sementara evaluatif menyajikan penilaian kritis terhadap berbagai aspek buku tersebut. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas. Ulasan buku biasanya dimulai dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun informasi ini penting, bagian identitas sebenarnya bersifat opsional. Dalam struktur teks ulasan, pada bagian awal menyajikan detail penting seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa, dan desain sampul buku. Di sini saya mengambil contoh robohnya Surau Kami dengan pengarang A.A. Nafis, tahun cetakan ke-16 September 2010, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tebal buku 139 halaman, ISBN 9789792261295, presensi Dwi Suyanti. Struktur teks ulasan kedua yaitu orientasi. Orientasi ini membuat penjelasan mengenai gambaran secara umum suatu karya yang akan dijelaskan. Penulis akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam teks ulasan. Contohnya yaitu salah satu cerpen Tanah Air karya A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Cerita ini bersifat tentang sebuah kondisi sosial antara hubungan manusia dan Tuhan. Struktur teks ulasan yang ketiga yaitu tafsiran. Pada bagian tafsiran akan berisikan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang dijelaskan seperti keunikan, keunggulan, dan penjelasan lainnya. Contohnya yaitu kisah ini bermula ketika seorang kakek tua penjaga surau di sebuah kampung. Ia sangat rajin beribadah dan tetap bersabar menjaga lisannya. Sang kakek kemudian ditemukan membunuh dirinya dengan leher tergorok pisau cukur di dalam surau. Kejadian inilah yang menandakan robohnya keimanan seseorang dan alasan ceritanya berjudul Robohnya Surau Kami. Yang keempat yaitu evaluasi. Pada bagian ini penulis akan memberikan penilaian secara detail mengenai kelebihan dan kekurangan terhadap karya yang sedang dianalisis. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran detail kepada pembaca terkait karya yang dianalisis sehingga pembaca akan mengingat sendiri apakah karya tersebut sesuai dengan referensinya atau tidak. Contohnya yaitu isi cerita hampir menyerupai sebuah analogi dan sedikit menyulitkan pembaca. Akan tetapi, penulis mencoba membuka pemikiran pembaca pada bagian akhir yang menjelaskan kematian sang kakek, tentang godaan yang pasti datang
bagi setiap manusia agar iblis memiliki pengikutnya di dunia. Struktur teks ulasan terakhir yaitu rangkuman. Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh penilaian seluruh aspek karya yang disampaikan oleh penulis. Penulis akan memberikan penilaian secara objektif dan menyampaikan secara terang-terangan kepada pembaca. Contohnya yaitu robohnya Surau Kami menjadi karya sastra ternama di Indonesia. Latar cerita yang mampu menyampaikan kondisi dan keberagaman karya dalam sebuah cerpen. Dengan demikian, cerita ini layak untuk dibaca dan dipelajari. Menganalisis aspek penilaian formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan. Yang pertama yaitu menganalisis aspek penilaian. Aspek penilaian dalam teks ulasan mencakup kriteria yang digunakan penulis. Ini bisa meliputi kualitas argumen, kedalaman analisis, originalitas ide, dan relevansi terhadap konteks yang lebih luas. Yang kedua yaitu menganalisis formasi bahasa evaluasi. Formulasi bahasa menjadi jembatan antara pemikir kritis penulis dan pemahaman pembaca. Bahasa yang digunakan harus jelas, presisi, dan sesuai dengan tingkat pemahaman target audiens. Yang ketiga yaitu menganalisis manfaat teks ulasan. Manfaat teks ulasan terletak pada kontribusinya terhadap diskursus yang lebih luas. Ulasan yang baik tidak hanya menilai, tetapi juga memberikan wawasan baru, mendorong pemikiran kritis, atau bahkan menantang paradigma yang ada. Selanjutnya yaitu membuat teks ulasan. Yang pertama yaitu mencari buku yang diulas. Mencari buku yang menjadi minat yang sang penulis dapat mempermudah sang pengulas dan membantu proses studi bagi pengulas. Yang kedua yaitu membaca secara kritis, cermati alur cerita, karakter, tema, dan pesan yang ingin disampaikan penulis. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan, menulis kembali bagian buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Yang keempat yaitu menentukan kriteria penulis. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas. Yang kelima yaitu mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Referensi diperlukan untuk mempertajam penilaian agar penilaian seimbang dan tidak sepihak. Yang terakhir yaitu menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas selalu berpegang kepada struktur teks ulasan dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Nama tahapan itu tidak harus menjadi judul-judul bagian ulasan yang ditulis, tetapi esensi ini dan genre yang digunakan untuk merealisasikan masing-masing tahapan. Yang terakhir yaitu tantangan dan strategi membangun teks ulasan. Tantangan yang pertama yaitu memahami buku secara mendalam. Yang kedua yaitu menemukan sudut pandang yang unik. Yang ketiga menyusun struktur yang baik. Yang keempat menggunakan bahasa yang efektif. Dan terakhir yaitu mengelola waktu. Selanjutnya yaitu strategi. Yang pertama yaitu membuat catatan, garis bawahi bagian yang penting dan ajukan pertanyaan saat membaca. Yang kedua yaitu cari tahu lebih banyak tentang penulis, konteks sejarah, dan ulasan buku lainnya. Yang ketiga yaitu susun kerangka ulasan sebelum mulai menulis untuk membantu mengorganisasi pikiran. Baiklah, sekian pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.